Shalom saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus. Tema kita pada perenungan hari ini yaitu bicara tentang memiliki pikiran Kristus. Ini menjadi satu bagian penting untuk kita semua di hari Kamis ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk satu kesempatan yang selalu indah dalam hidup kami, mengajarkan kami tentang arti hidup yang sesungguhnya. Sehingga pada hari ini kami mau fokus pikiran kami seperti apa yang ada dalam pikiran-Mu. Karena itu Tuhan yang berbicara bagi setiap kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah saudara-saudara, firman Tuhan yaitu dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Oh, ini hebat sekali saudara. Jadi ada bagian penting yang perlu saya sampaikan bagi kita. Bagaimana kita memiliki pikiran-pikiran Kristus. Tadi sudah dikatakan di sini, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi apa yang ada dalam pikiran Yesus? Yang pertama adalah kalimatnya itu, engkau harus sehati dan sepikir, satu kasih dan satu jiwa dan satu tujuan. Itu ada di ayat yang kedua. Itu berarti saudara, betapa pentingnya kita harus ada kesehatian. Jadi pikiran Kristus supaya kita tidak terpecah belah, kita harus ada kesehatian. Satu hati, satu pikiran, satu tujuan. Ini penting. Yang kedua adalah dengan tidak mencari kepentingan sendiri, ayat 3, atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Yang kedua, pikiran Kristus yaitu tidak mementingkan diri sendiri, dan minta dipuji, artinya dibutuhkan kerendahan hati. Jadi kalau kita mau memiliki pikiran Kristus, yaitu kita harus ada sehati sepikir. Yang kedua, kita tidak boleh ada konflik. Yang kedua, kita harus memiliki kerendahan hati, saudara. Ini adalah bagian yang sangat penting. Jadi kalau kita mau memiliki pikiran Kristus, saudara, kita tidak akan menjadi lagi orang yang mau merasa diri paling benar. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, bagian-bagian ini adalah bagian yang sangat penting. Maka poin yang ketiga terakhir, pikiran Kristus itu seperti apa di ayat yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Jadi yang pertama adalah harus ada kesehatian, satu pikiran, satu tujuan. Yang kedua ada kerendahan hati. Dan yang ketiga, belajar untuk peduli terhadap orang lain. Ini adalah pikiran-pikiran Kristus yang ada dalam dirimu. Maka saya yakin dan percaya, kalau engkau memiliki pikiran seperti Kristus, maka engkau adalah orang yang selalu mau hidup dalam damai dan penuh kerendahan hati dan mau peduli terhadap orang lain. Biarlah damai sejahtera Allah menyertai kita, dan mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kami kembali diingatkan Tuhan, bagaimana kami memiliki pikiran yang sama seperti Engkau Tuhan. Ajar kami supaya kami dapat melakukan seluruhnya dengan baik. Dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara tetap optimis dan jaga kesehatan. Walaupun Tuhan tidak terlihat, tapi kuasanya saudara rasakan sampai hari ini. God bless you.